Sawunggaling. Hai teman-teman semua, kali ini Adiba bakal ceritain cerita spesial yang pastinya beda banget. Pastinya hanya di kanal Dongeng Kanal KPK, Anak Indonesia Berani, Jujur, Hebat. Kok 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 kok, pedok pedok, kokorayuk, pedok pedok pedok, kokorayuk. Seekor ayam jantan yang dibawa oleh seorang pemuda bersuara. Aku akan memberimu makan yang banyak, jagoku. Kau memang hebat, ucap pemuda itu. Pemuda itu bernama Cokobra. Suatu hari, Cokobra menanyakan keberadaan ayahnya kepada ibu dan kakeknya. Akhirnya, kakeknya pun menceritakan bahwa ayah Cokobra adalah seorang adipati. Seorang adipati yang memimpin Kadipaten Surabaya, Adipati Jayengrono. Lekas setelah itu, Cokobra pun menghampiri ayahnya yang ada di Kadipaten Surabaya. Sesampainya di Kadipaten, Cokobra ingin segera memasuki halaman Kadipaten. Namun, ia dicegah oleh prajurit Kadipaten. Keributan pun terjadi di antara mereka. Hingga akhirnya keributan itu diketahui oleh kedua anak Jayengrono, Sawungrono dan Sawungsari. Mendengar cerita dari prajurit bahwa si Cokobra ini mengaku sebagai anak Adipati Jayengrono, Sawungrono dan Sawungsari menjadi sangat marah. Mereka pun melihat si jago yang dibawa oleh Cokobra. Mereka pun kemudian menantang Cokobra untuk mengadu ayam mereka. Dengan taruhan, jika Cokobra menang, dia akan dipertemukan dengan Adipati Jayengrono. Namun jika si jago kalah, Cokobra harus dipenggal. Namun kedua anak Jayengrono itu tidak menepati janjinya. Mereka benar-benar tidak terima ketika si jago menang. Keributan yang lebih besar pun terjadi. Hingga akhirnya keributan itu diketahui oleh Adipati Jayengrono. Adipati Jayengrono pun lewat dan melerai keributan tersebut. Siapa dan dari mana kamu berasal, anak muda? Hingga beraninya kamu mengaku sebagai anak, ucap Adipati Jayengrono. Ampun Baginda, namun jika memang benar Baginda adalah Jayengrono, maka Baginda adalah ayah hamba. Nama hamba adalah Cokobra. Hamba berasal dari desa Sambikerep. Nama ibu hamba adalah Dewi Sangkrah dan nama kakek hamba adalah Buyut Suruh. Sebelum kemari, Ibunda membawakan selendang Cinde Puspita ini. Ibunda berkata bahwa ini adalah barang kesayangan yang diberikan oleh ayahanda. Melihat selendang yang diberikan Cokobra, Adipati Jayengrono langsung memeluk Cokobra. Adipati Jayengrono pun mengajak Cokobra untuk tinggal di Kadipaten Surabaya. Namanya pun diubah menjadi Raden Mas Sawunggaling. Karena kesahajaannya di Kadipaten, Cokobra menjadi kesayangan Adipati Jayengrono. Mengetahui hal itu, kedua saudara Sawunggaling, Sawungrono dan Sawungsari menjadi iri. Mereka pun sangat membenci Cokobra. Nah teman-teman, penasaran kan apa yang bakal terjadi sama Sawunggaling alias Cokobra itu? Jangan kemana-mana, tetap di kanal Dongeng Kanal KPK, Anak Indonesia Berani, Jujur, Hebat. Boom, 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 boom. Hah? Brum, 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 brum. Boom,
brum brum brum. Brum brum. Baik teman-teman semua, kita bakal langsung ngelanjutin cerita si Sawung Galing itu ya. Oke, pastinya tetap di Kanal Dongeng Kanal KPK, Anak Indonesia, berani, jujur, hebat. Nah teman-teman semua, pada masa itu Kompeni Belanda sedang menguasai tanah Jawa. Mereka datang ke Surabaya dipimpin oleh Kapten Nol yang membawa surat dari Jenderal de Boer yang mengatakan bahwa kedudukan adipati di Surabaya harus dicabut karena tidak mau patuh pada Kompeni. Tanpa sepengetahuan Adipati Jayeng Rono, kedua anaknya Sawung Rono dan Sawung Sari telah memihak Kompeni. Mereka menginginkan kedudukan adipati yang telah dicabut dari ayahnya. Nih. Tidak semudah itu kamu baik kuasa. Aku akan mengadakan sayembara untuk menentukan pemimpin baru di sini, kata Kapten Nol dengan congkak. Dan akhirnya sayembara itu pun dilaksanakan di daerah Kartasura. Barang siapa yang dapat memanah tepat di tengah-tengah umbul-umbul Tunggul Yuda dan merobohkannya akan mendapatkan kekuasaan di Kadipaten Surabaya. Namun tidak satu pun yang bisa merobohkan umbul-umbul Tunggul Yuda. Hingga seorang pemuda gagah, Sawung Galing, dengan cekatan dan percaya diri, dia memanah tepat di tengah-tengah umbul-umbul Tunggul Yuda dan merobohkannya. Saat setelah itu, Sawung Galing pun berkuasa di Kadipaten Surabaya. Namun betapa marah dan kecewanya Jenderal de Boer ketika Sawung Galing tidak mau patuh kepada Belanda. Dengan pasukan penuh, Jenderal de Boer mendatangi Sawung Galing yang ada di Surabaya. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. Sawung Galing tidak menyerah dengan berani membela tanah airnya. Basio tak aku mbok wenehi gunung emas, gak sekirane aku ngantek tunduk nang kon-kon podo. Iki negaraku, hiya jas. Sawung Galing berhasil mengalahkan Kompeni Belanda pada masa itu. Perlawanan demi perlawanan tetap mereka lakukan. Tanpa menyerah mempertahankan tanah airnya. Teman-teman semua, dari cerita Sawung Galing ini kita dapat mengambil pelajaran dari sikap berani Sawung Galing dan tidak pernah menyerah Sawung Galing untuk mempertahankan tanah air yang dicintainya. Teman-teman semua, jangan lupa tetap saksikan dongeng-dongeng yang bakal Adi buat ceritain, pasti bakal seru banget. Hanya di Kanal Dongeng Kanal KPK, Anak Indonesia, berani, jujur, hebat.